Halo, selamat malam. Jumpa lagi di channel Calon Insinyur. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat grafik respon spektrum berdasarkan SNI 1726 2019 seperti ini. Nah, untuk membuat grafik respon spektrum seperti ini, di sini saya sudah siapkan template untuk perhitungannya. Kita coba buat menjadi dua layar. Di sini kita ambil studi kasus untuk lokasi di Jakarta dengan garis lintang minus 6,166 dan bujur 106,8. Ini bisa kita dapatkan menggunakan link atau website dari Puskim 2019. Nah, nanti saya lampirkan linknya. Nah, ini setelah saya cek itu untuk lokasi Jakarta, nilai dari SS dan S1 atau parameter percepatan periode pendek dan periode 1 detiknya itu sebesar 0,78 dan 0,3. Nah, di sini kita asumsikan bahwa jenis tanah atau klasifikasi tanah menggunakan site class E. Oke, langsung saja. Nah, langkah awal untuk menghitung atau membuat grafik respon spektrum seperti ini, langkah awal yang kita lakukan adalah menghitung nilai dari FA dan nilai dari FV. Nah, untuk nilai FA dan FV itu sendiri itu kita dapatkan berdasarkan dari nilai SS dan S1 yang kita dapatkan dari website Puskim sebelumnya. Oke, langsung saja kita hitung nilai FA dan FV. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa nilai SS kita itu 0,78, artinya nilai dari SS itu diantara 0,75 dan 1. Di sini kita lakukan interpolasi linear dan sama halnya seperti S1, nilainya 0,382 diantara dari nilai 0,3 dan 0,4. Sedangkan set class yang digunakan adalah set class SE di sini. Jadi nilainya itu nanti diantara 1,3 dan 1,1 untuk FA dan di antara 2,8 sampai 2,4 untuk nilai FV. Nah, di sini saya sudah siapkan untuk perhitungan interpolasi linear. Di sini kita cukup masukkan nilai SS yang batas bawah dan SS yang batas atas. Sedangkan yang di sini adalah nilai SS yang kita gunakan atau SS sesuai lokasi. Nah, di sini kita masukkan bahwa nilai batas bawah SS batas bawahnya itu 0,75 dan batas atasnya itu 1. Sedangkan SS di sini nilainya itu 0,781. Nah, untuk nilai dari FA dan FV di sini kita input untuk batas bawahnya itu 1,3 dan batas atasnya 1,1. Jadi didapatkan nilai FA untuk SS 0,781 adalah 1,276. Oke, di sini kita buat dulu, kita bikin sama dengan ke sini. Ya, selanjutnya untuk nilai FV. Untuk menghitung nilai FV sama halnya seperti menghitung nilai FA. Di sini saya sudah siapkan tabel dan perhitungan interpolasi linearnya. Nilai dari S1 sendiri adalah 0,382 dengan batas bawah 0,3 dan batas atasnya itu 0,4. Sedangkan nilai dari FV itu batas bawahnya itu 2,8 di sini karena kita menggunakan set kelas E, dan batas atasnya itu 2,4 sehingga didapatkan nilai FV nya itu 2,47.
Oke, di sini kita bikin lagi sama dengan 2,47 ya. Nah, untuk nilai FV dan FA di sini sudah kita dapatkan. Ini kita kasih warna hitam karena dia bukan input. Nah, selanjutnya adalah menghitung nilai SMS dan SM1. Nah, di sini kalau kita lihat di SNI sebelumnya itu nilai SMS adalah perkalian antara nilai FA dikalikan dengan nilai SS, sedangkan SM1 adalah nilai dari FV dikalikan dengan S1. Di sini kita langsung saja bahwa SMS adalah nilai dari FA dikali dengan nilai dari SS, didapatkan nilai sebesar 0,99. Sini kita bikin 3 digit. Oke ya. Nah, nilai SM1 sama dengan FV kita kalikan dengan S1 ya, seperti itu ya. Nah, untuk nilai SMS dan SM1 telah kita dapatkan. Selanjutnya adalah kita hitung nilai dari SDS dan SD1. Untuk menghitung nilai SDS dan SD1 di sini kita gunakan rumus SDS sama dengan 2/3 dari SMS, SD1 sama dengan 2/3 dari SM1. Di sini kita buat SDS sama dengan 2/3 dikali SMS. Oke. SM1 sama dengan 2/3 dikali SM1 ya, seperti itu. Kita dapatkan bahwa nilai SDS adalah 0,66 dan SD1 0,63 ya. Nah, selanjutnya itu kita hitung nilai dari T0, TS dan TL. Ini TL kita dapatkan dari website Pushkim ya. Di sini kita coba input. Nanti ini setelah kita hitung T0 dan TS baru kita lihat nilai dari TL untuk lokasi di Jakarta. Nah, untuk menghitung T0, nah di sini untuk menghitung T0 kita gunakan rumus 0,2 dikali SD1 dibagi SDS sama dengan 0,2 dikali dalam kurung SD1 dibagi SDS. Oke ya, 0,19. Dan untuk nilai TS sama dengan SD1 dibagi dengan nilai SDS ya. Sudah kita dapatkan bahwa nilai T0 itu 0,19 detik dan nilai dari TS itu 0,949 detik. Nah, selanjutnya untuk nilai TL di sini kita cek berdasarkan website Pushkim Desain Spektra Indonesia dengan menginput koordinat sesuai dengan lokasi yang akan kita hitung. Di sini kita copy lintang ya. Kita klik. Nah, ini udah muncul nilai SS, S1 dan TL dan grafik dari respon spektrum berdasarkan masing-masing jenis tanah. Di sini untuk jenis tanah batuan bisa dilihat warna biru adalah batuan. Nah, ini kita munculkan semua.
di sini warna biru untuk jenis tanah batuan atau SB, yang hijau tanah keras SD, warna orange, dan merah untuk tanah lunak. Nah, di sini tadi kita asumsinya itu menggunakan tanah lunak, artinya grafik yang warna merah. Di sini kita coba menjadi 2 layar ya. Ya, seperti ini. Nah, bahwa diketahui bahwa nilai dari TL untuk lokasi Jakarta adalah 20 detik. Nah, selanjutnya untuk bagaimana membuat grafik respon spektrum yang seperti yang ada pada website Desain Spektra Indonesia. Nah, langkah awal untuk membuat grafik respon spektrum, di sini kita hitung atau kita buat koordinat dari grafik yang akan kita buat, atau grafik respon spektrum yang akan kita buat. Nah, di sini untuk T yang pertama kita buat 0 karena posisinya nanti akan di sini di 0, dan nilai SA nya itu di sini kita balik lagi ke ini. Nah, bisa kita lihat bahwa bila spektrum respon desain diperlukan terhadap seluruh tanah, maka kurva respon spektrum desain harus dikembangkan mengacu gambar 3 dengan ketentuan di bawah ini. Gambar 3 itu ya gambar grafik respon spektrum dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk periode lebih kecil dari T0, spektrum respon percepatan desain atau SA harus diambil dari persamaan 11 yang ini. Nah, di sini kita buat dulu, artinya T0 itu kondisi di sini nilainya kurang dari T0 nya nilainya 0,19. artinya kita menggunakan persamaan dari SA sama dengan SDS dikalikan dengan 0,4 plus 0,6 T dibagi T0 ya. Sini ini dikali baru kasih kurung lagi. Nah, jadi untuk pada saat T sama dengan 0, nilai SA nya itu sama dengan 0,266. Nah, selanjutnya adalah untuk poin 2, untuk periode lebih besar atau sama dengan T0 atau lebih kecil atau sama dengan TS, artinya kondisi yang di sini yang datar, spektrum respon percepatan desain atau SA sama dengan nilai dari SDS. Nah, di sini kita buat berarti saat kondisi T sama dengan T0, nilai SA nya itu sama dengan nilai SDS. Pada saat kondisi T sama dengan TS, di sini nilai SA juga sama dengan nilai SDS ya, seperti itu. Kita simpan dulu. Nah, selanjutnya untuk poin ketiga, di sini untuk periode lebih besar dari TS tetapi kurang dari TL, respon spektral percepatan desain atau SA diambil menggunakan persamaan SA sama dengan SD1 dibagi dengan T. Nah, di sini kita asumsikan kita mulai, misalkan kita ambil nilai T sama dengan 1, berarti nilai SA nya itu sama dengan SD1 dibagi dengan nilai T. Nah, di sini kita kunci nilai SD1 biar nanti kita formulanya bisa kita tarik langsung ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang kedua di sini kita bisa buat misalkan T
yang di atas ditambah dengan 0,5 atau 1 ya, seperti itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini misalkan 10 sampai 10 second ini kita buang dulu. Sorry, ini saya hapus dulu, nanti kita akan buat lagi ya, seperti itu. Nah, jadi nilai dari SA nya itu karena dia lebih dari nilai TS 0,9, maka menggunakan rumus ini, SA sama dengan SD1 dibagi dengan nilai T, SD1 dibagi dengan nilai T ya, seperti itu. Nah, misalkan sampai banyak ya, oke. Nah, tetapi di sini kita lihat bahwa ada poin 4 untuk periode lebih besar dari nilai TL, respon spektral desain atau SA diambil dengan persamaan SD1 dikali TL dibagi T kuadrat. Nah, di sini menggunakan persamaan yang berbeda. Artinya pada saat T lebih dari 20 karena TL-nya 20, maka nilai SA di sini nggak bisa menggunakan persamaan seperti poin 3 di sini. Berarti kita bikin di sini, kita bikin formula lagi, if ini T kurang dari sama dengan ini ya, kita kunci TL nya, kita kunci, maka rumusnya sama dengan ini SD1 sorry, oh ini titik 2 titik koma, maka menggunakan formula SD1 dibagi dengan nilai T. Jika lebih dari 20, rumusnya menjadi SD1 kita kunci dikalikan dengan nilai TL, ini juga kita kunci, dibagi dengan ini kuadrat itu pangkat 2 ya, seperti itu. Nah, ini kasih kurung lagi seperti itu ya, baru kita bisa tarik. Nanti untuk nilai setelah 20 detik ini kemungkinan akan berubah ini ya, tadi ya, seperti itu, sedikit berubah dari sebelumnya. Nah, selanjutnya itu untuk menggambar atau membuat grafik dari respon spektrum seperti ini. Nah, di sini tadi saya sudah siapkan grafiknya, saya hapus terlebih dahulu. Nah, kita akan buat lagi dari awal. Nah, di sini saya sudah kita pilih select data. Nah, di sini kita add. Nah, untuk yang garis pertama itu yang dari sini, dari T0 sampai dengan nilai SDS di sini sampai dengan nilai SDS. Jadi nilai X nya itu nilai ini arah X atau periode, dan arah Y nya itu untuk nilai SA. Jadi di sini dari 0 sampai T0, dan nilai dari Y nya itu dari ini ya, seperti itu. Kita klik OK. Nah, udah muncul garis pertama, sudah muncul garisnya lurus. Selanjutnya itu nilai pada saat T0 sampai dengan TS. Kita add lagi
Jadi nilai pada saat T0 sampai dengan TS, nilai SA nya sama dengan ini. Klik OK. Nah, udah muncul garis lurus. Selanjutnya itu pada saat kondisi TS sampai dengan TL, kita add lagi kondisi TS nya tadi di sini sampai dengan TL ya. Untuk nilai SA nya itu sama dengan ini sampai dengan TL ya, seperti itu. Kita oke terlebih dahulu. Ini kita tambah sampai menjadi 14, kita tambah menjadi 25 atau 30, 25 ya, 25 ya, seperti itu. Kita klik lagi, kita desain, select data. Nah, kita tambahkan untuk kondisi lebih dari TL. Untuk lebih dari TL berarti ini ini untuk nilainya itu ini. Sorry, kita hapus ya, seperti itu ya, udah muncul. Ini coba kita perbesar supaya lebih kelihatan. Nah, seperti itu. Nah, bahwa grafik dari respon spektrum untuk lokasi di Jakarta side class E adalah seperti ini. Untuk T dari 0 sampai T0, T0 sampai TS, TS sampai TL di sini 20 detik, dan di setelah TL lebih besar dari TL, grafiknya sedikit menurun, sama seperti yang ada pada SNI 1726 2019. Nah, selanjutnya itu kita konfirmasi menggunakan website Puskim. Nah, di sini kita sudah input nilai koordinat dari lokasi Jakarta dengan lintang 0,-6 dan bujur 106 sama. Nah, untuk nilai SDS di sini ya, untuk 706 ya sama, ini kita tambah desimal, dan S1 nya itu 3823 TL20 ya. Kita geser dulu ya. Nah, di sini kita cek untuk side class E atau tanah lunak itu T0 nya itu adalah 0,19. Kita cek dengan perhitungan kita sebelumnya, itu T0 sama dengan 0,19. Artinya perhitungan kita sebelumnya itu sudah sama dengan yang ada pada website Desain Spektra Indonesia. Hasilnya untuk nilai TS itu 0,94. Ini juga 0,945. Nah, ini karena hanya 2 desimal, kita menggunakan 3 desimal, 0,949. Nah, untuk nilai SDS itu nilainya itu 0,67, sedangkan dari perhitungan kita itu 0,66. Itu bisa kita kurang lebih sama, nilainya sama karena pembulatan saja. Dan untuk nilai SD1 itu 0,63, sama 0,63. Nah, untuk grafik respon spektrum di sini, ini kita bisa cek nilainya itu dengan menggerakkan kursor ke arah grafik, yang bahwa nilainya itu di sini 0,67 sama dengan nilai SDS, sama dengan nilai grafik yang telah kita buat sebelumnya. Ini kita bisa tambah nilai dari periodenya itu, ini hanya 6 detik. Kita bisa perbesar dengan cara menggeser ini ya menjadi 20 detik. Nah, seperti ini, yang bawah grafik dari website Spektra Indonesia dengan perhitungan yang telah kita buat dengan
cara manual menggunakan bantuan program Excel itu grafiknya sama seperti itu. Artinya grafik atau perhitungan yang telah kita lakukan sebelumnya itu sudah sesuai dengan SLI 1729 2019 ya, seperti itu.